Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ekonomi Syariah semester 3 kelas C ingin mempresentasikan mata kuliah ekonomi makro yang berjudul Peran Pemerintah dalam Mengatur dan Menjaga Stabilitas Ekonomi Syariah. Saya di sini tidak sendirian, sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Fadzila Ahmad dengan NIM 22821-20103. Dan sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Vina Uliahimatul Marhamah dengan NIM 22821201118. Dan saya sendiri, Safatus Solihat dengan NIM 22821201116. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Peran Pemerintah dalam Mengatur dan Menjaga Stabilitas Ekonomi dalam Islam. Kebijakan fiskal dalam perekonomian. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan di mana kebijakan tersebut akan mengarahkan perekonomian suatu negara menjadi perekonomian yang lebih baik lagi dengan cara mengatur dan mengubah pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah untuk menstabilkan perekonomian. Dan terdapat 3 tujuan utama mencapai kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu Islam mendirikan tingkat kesejahteraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi. Yang kedua, Islam melarang pembayaran bunga dalam bentuk pinjaman karena hal ini juga mengarah kepada riba, dan sedangkan riba itu adalah haram. Yang ketiga yaitu ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk membantu masyarakat yang kurang berkembang. Selanjutnya yaitu instrumen-instrumen dalam kebijakan fiskal. Instrumen-instrumen tersebut terdapat 3 instrumen, yaitu pajak, yang kedua belanja dan pengeluaran pemerintah, yang ketiga yaitu zakat. Yang pertama, pajak. Pajak merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan fiskal. Pasalnya, pajak ini adalah instrumen yang paling efektif dalam perekonomian karena ketika pendapatan negara dari segi pajak itu naik, maka pemerintah akan mampu mengalokasikannya kepada sektor-sektor yang strategis. Dalam perspektif Islam terdapat jenis-jenis pajak. Yang pertama yaitu nawaib atau pajak untuk warga negara. Kedua, khoroj, pajak atas tanah. Yang ketiga, urs, pajak perdagangan. Yang terakhir adalah jizyah, pajak atas non-muslim. Namun pada zaman sekarang yang masih berlaku hanyalah khoroj, yaitu pajak atas tanah. Instrumen yang kedua yaitu belanja dan pengeluaran pemerintah. Belanja dan pengeluaran pemerintah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu belanja yang digunakan untuk kebutuhan operasional pemerintah yang bersifat konsisten. Nah, belanja ini tuh belanja yang lebih kepada kebutuhan pokok suatu pemerintahan tersebut. Yang kedua, belanja umum yang dilaksanakan apabila sumber dananya ada. Belanja ini bersifat seperti belanja sekunder yang hanya dilaksanakan apabila dananya mencukupi, dan jika dananya tidak mencukupi atau katakanlah kurang, maka belanja ini akan ditahan dan akan dilaksanakan nanti jika dana tersebut sudah ada. Dan yang ketiga, pengeluaran umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat dan investor. Nah, ini tuh berkaitan dengan pembuatan jalan tol, pembuatan jalan, dan lain sebagainya. Dan instrumen yang ketiga yaitu zakat. Dalam Undang-Undang Pasal 1 dan 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat yang menyatakan bahwa zakat adalah harta wajib yang dikeluarkan oleh seseorang muslim untuk badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam. Pada awal mula perekonomian Islam, zakat ini berperan penting dalam mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Namun pada masa sekarang peran zakat di Indonesia belum berlaku dengan optimal karena kurangnya pengelolaan zakat yang baik dan kurangnya
kesadaran masyarakat untuk berzakat. Poin selanjutnya ada peran pemerintah dalam perekonomian. Pemerintah berfungsi sebagai penyelenggara sebuah negara untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk dalam bidang pembangunan ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi ini berarti proses di mana pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk model kemitraan agar bisa membuka lapangan kerja. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah dalam mengelola ekonomi suatu negara sangatlah diperlukan dalam sistem perekonomian apapun, baik itu sistem ekonomi kapitalis maupun sistem sosial ekonomi. Pemerintah selalu mempunyai peran yang penting. Peran pemerintah sangatlah luas dalam sistem ekonomi sosialis dan sangat terbatas dalam sistem ekonomi kapitalis murni. Karena sistem kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith berteori bahwa pemerintah hanya mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, fungsi pemerintah adalah untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Yang kedua, fungsi pemerintah menyelenggarakan peradilan. Yang ketiga, fungsi pemerintah menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh swasta seperti jalan, bendungan, dan lain-lain. Dapat dipahami bahwa dengan kemajuan dan perkembangan masing-masing negara, tidak ada satupun negara kapitalis di dunia yang dapat menerapkan sistem kapitalis murni. Dalam dunia modern, peran pemerintah harus lebih besar dalam mengelola perekonomian suatu negara. Prinsip kebebasan ekonomi dalam praktiknya mengatasi konflik kepentingan, karena tidak adanya koordinasi yang menciptakan keselarasan kepentingan setiap individu. Dalam hal ini, pemerintah berperan mengatur, meningkatkan, atau mengarahkan kegiatan sektor swasta. Dalam perekonomian modern, peran pemerintah dapat digolongkan menjadi 3 kelompok utama, yaitu yang pertama ada peran alokasi. Peran pemerintah sangatlah penting terutama dalam menyediakan barang-barang yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta, seperti barang publik yang disebut juga barang publik. Sebab dalam sistem perekonomian suatu negara, tidak semua barang disediakan oleh pihak swasta dan tidak dapat diperoleh melalui sistem pasar. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu menyediakan barang publik tersebut. Jika pemerintah tidak dapat menyediakan barang publik tersebut melalui mekanisme pasar, maka disebut kegagalan pasar. Karena manfaat dari barang-barang tersebut tidak dihargai, dirasakan oleh masyarakat, dan bahkan bukan milik Anda. Dengan kata lain, barang-barang tersebut tidak mempunyai ciri-ciri khusus dari barang pribadi. Dan yang kedua ada peran distribusi. Peran distribusi adalah peran pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan modal. Contoh langsungnya adalah perpajakan progresif yang membebankan pajak yang relatif lebih tinggi kepada masyarakat kaya dan pajak yang relatif rendah kepada masyarakat yang miskin. Sedangkan contoh tidak langsungnya adalah kebijakan pengeluaran zakat pemerintah, misalnya pembangunan perumahan, tipe sederhana dan sangat sederhana, penyediaan penjatahan perumahan yang lebih mewah, peraturan untuk kelompok pendapatan tertentu, subsidi bagi produsen pupuk, dan lain-lain. Bagian C, peran stabilisasi. Peran stabilisasi untuk menstabilkan perekonomian. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja, menjaga stabilitas harga barang-barang kebutuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, mengurangi tingkat pengangguran, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Peran stabilisasi juga disebut sebagai peran regulasi, yang merupakan salah satu dari 3 peran pemerintah dalam perekonomian bersama dengan peran alokasi dan distribusi. 3. Beberapa strategi pemerintah pada kebijakan fiskal saat ini. Bagian A, menguatkan kualitas SDM. Bagian B, akselerasi pembangunan infrastruktur. Yang bagian C, reformasi birokrasi dan regulasi. Reformasi birokrasi dan regulasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas, bersih, dan mampu mencapai tujuan pemerintah. Bagian D, revitalisasi industri. Revitalisasi industri adalah
program yang bertujuan untuk melakukan pemulihan ekonomi melalui penghidupan kembali atau peningkatan kembali industri yang sudah ada atau yang belum tereksekusi secara optimal. Program ini dilakukan oleh Bappenas dan melibatkan sinergi dan kolaborasi dari kementerian atau lembaga terkait untuk mendukung kelancaran program. Langkah revitalisasi sering diterapkan di berbagai bidang, mulai dari bidang industri, sosial, ekonomi, hingga agama dan budaya. Contoh, penerapan revitalisasi industri antara lain revitalisasi kantor urusan agama untuk meningkatkan kualitas umat beragama, revitalisasi industri pupuk, revitalisasi industri gula, dan pembangunan industri gas bumi dan pembangunan kawasan industri. Mendorong ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah suatu sistem kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan distribusi, produksi, dan konsumsi barang serta jasa yang berusaha mengurangi emisi karbon dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sambil memperhatikan perlindungan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Konsep ini juga terkait erat dengan pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan yang menekankan integrasi faktor sosial dan lingkungan dalam proses ekonomi. Pemerintah Indonesia telah bekerja secara progresif dalam mewujudkan ekonomi hijau melalui berbagai inisiatif dan program seperti transisi bahan bakar fosil, optimalisasi efisiensi energi, dan mitigasi perubahan iklim. Bagian F, meningkatkan aktivitas transformasi ekonomi. Salah satu contoh meningkatkan aktivitas transformasi ekonomi dengan melakukan transformasi digital. Transformasi digital dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kembali perekonomian Indonesia yang menurun akibat dampak dari COVID-19. Selain itu, transformasi ekonomi juga dapat dilakukan dengan mengembangkan industri lainnya seperti hilirisasi produk dan peningkatan nilai tambah pada sektor pertambangan, perkebunan, dan sektor lainnya. Kesimpulannya adalah kebijakan fiskal yaitu kebijakan dari pemerintah yang lebih mengarah kepada bidang anggaran dan belanja negara yang berguna untuk memperbaiki perekonomian suatu negara. Peran kebijakan fiskal dalam ekonomi dapat ditentukan dari keterlibatan pemerintah dalam melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini sesuai dengan peran pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan pada rakyat yang salah satunya menggunakan instrumen kebijakan yang sesuai. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf karena kami masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.